Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahidil zalali wa syari'il harami wal halali. Musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Innallaha faddala bani adam wa fadallahu ala kasyiri miman khalaqahu tafdila amma ba'du. Bapak Ibu, kawan-kawan serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini. Bila kemarin Aki mengungkapkan kembali sejarah kepemimpinan Kepala BKKBN di Jawa Barat, tadinya hanya sekedar informasi saja. Ternyata banyak yang komentar, banyak yang mengenang sejarah, banyak yang berkesan hidupnya itu bersama para pimpinan-pimpinan itu, ya. Oleh karena itu dan banyak lagi yang ingin lebih tahu, makanya malam ini kita cerita lagi tentang itu ya. Yang pertama ada komentar dari salah seorang, alhamdulillah. Ini berarti membaca. Ki, kok Aki itu kembali ke TK katanya. Masa menghitung dari 16 itu ke 18? Di mana-mana juga setelah 16 mah 17 Ki. Aduh, hampura. Maaf ya. Itu ke satu. Jadi Ki, kalau menurut hitungan saya katanya itu baru 18. Alhamdulillah. Tidak banyak orang yang membaca ya gitu, membaca nomor gitu maksudnya. Dan mudah-mudahan yang bertanya ini nanti menjadi kepala BKKBN berikutnya. Karena yang bertanya ini adalah sekarang sedang aktif dan belum jadi eselon 2. Ya selanjutnya banyak yang bertanya, Ki yang paling lama siapa? Dan yang paling sedikit tugas waktunya siapa? Kemudian ada beberapa yang mengenang kembali bagaimana kelanjutan karir dari para kepala BKKBN Jawa Barat ini. Yang pertama yang paling lama pasti Pak Sumarno ya. Itu dari tahun 73 sampai 80 atau 81 diganti oleh Pak Mahyudin. Setelah itu yang paling lama itu adalah Pak Muhyi. Itu dari 86 sampai 91 lebih hampir 92 ya. Pak Mahyudin itu. Pak Muhyi itu. Kemudian yang ketiga Pak Hertog. Dari 2003 sampai 2008. Diperkirakan oleh Aki itu adalah di atas 5 tahun. Sedangkan yang lainnya banyak ragamnya. Hanya ada yang kurang dari 2 tahun. Yaitu Pak Maman. Pak Maman itu apa persis gitu, apa kurang. Tapi di sekitar itulah. Karena Aki tahu persis 2001 sampai 2002 akhir atau 2003 begitu, 2010 begitulah. Kurang lebih itu. Perpisahannya inget tuh di Ciater naik singa segala. Ya, itu Pak Maman. Kemudian Pak Doni yang kurang dari 2 tahun itu. Ya, karena beliau itu juga dari pusat itu, dari Pusdiklat ke Jawa Barat. Kemudian Pak Bunyamin itu hanya 1 tahun 2 bulan di sininya. Kemudian Pak Uung juga sebentar, ditambah lagi zamannya Covid. Jadi kalana kulunu. Si Pak Uung teh artinya hebat lah. Yang berikutnya Pak Wahidin. Katanya 2 tahunnya kurang 11 hari. Nah itu yang pertama pertanyaannya. Jadi yang lama yang sebesar. Yang lain-lainnya ya kalau Aki adalah 2 tahun 4 bulan 14 hari. Banyak lah yang 3 tahun, rata-rata 3 tahun banyak ya. Kemudian kelanjutan karir dari Kepala BKKBN Jawa Barat kemana Ki? Nah ada yang bertanya begitu. Ada 2 orang yang kembali ke dinas asal. Yaitu Dr. Aji Darmo dan Dr. Ani Kamarini Wijatmoko. Itu karena orang kesehatan. Pada waktu awal biasanya di kabupaten di mana-mana juga dijabat oleh kepala dinasnya.
sebagai ketua harian itu. Tapi kemudian setelah dibentuk diangkat oleh para kepala BKKBN yang baru, maka mereka kembali ke asalnya. Itu ada 2 orang. Kemudian yang dari Jawa Barat naik langsung jadi deputi ke pusat atau eselon 1 gitulah. Yaitu ada 2 orang. Yaitu Pak Lut Afandi, Pak Mahyudin dengan Pak Lut. 2 orang ya. Pak Mahyudin dengan Pak Lut itu sampai 84. Nah, ada juga yang pindah ke pusat tapi tetap eselon 2. Yang pertama Pak Sumarno. Pak Sumarno itu dari sini pindah ke pusat jadi kepala Pusdiklat luar negeri ya, dan Pusdiklat merangkap itu 2 Pusdiklat ya, karena itu dianggap kegagalan pada sensus 1980 ya gitu. Kemudian yang kedua Pak Muhyi juga sama ke pusat, kalau tidak salah juga megang 2 itu ya, Pak Muhyi itu juga. Walaupun megang 2 tetap jabatannya eselon 2. Kemudian yang ketiga Bu Patona. Ya, setelah Pak Muhyi itu setelah Pak Muhyi itu Pak Suhaimi. Pak Suhaimi ke kepegawaian, kemudian Pak Tamadi ke pelaporan, kemudian Bu Patona ke pendidikan luar negeri, dan yang terakhir sekarang Pak Wahidin ke Biro Perencanaan. Jadi ada 6 orang. Satu-satunya yang dari Jawa Barat pindah ke tempat lain jadi kanwil lagi adalah Pak Teguh. Pak Sukaryo Teguh Santoso. Itu ke Jawa Timur. Yang lainnya nggak ada. Nah, dari Jawa Timur beliau naik sekarang jadi deputi di pusat. Jadi naik deputinya bukan dari Jawa Barat. Yang dari Jawa Barat dalam sejarah hanya 2 aja, yaitu Pak Mahyudin dan Pak Tamadi. Mudah-mudahan Pak Teguh ya, kalau bisa lah jadi kepala lah begitu. Ya, berikutnya yang pensiun di sini. Yang pensiun di Jawa Barat itu dari mulai Pak Maman pensiun di Jawa Barat itu, Pak Doni itu selesai di sini, Pak Hertog itu di sini juga sama, Pak Hertog, kemudian Pak Bunyamin, kemudian Pak Rukman Heriana pensiun di sini ya. Waktu Aki diusulkan jadi eselon 1, usia Aki sudah 59. Wassalam, haritanya jadi eselon 1. Gak apa-apa pernah jadi PLT 2 bulan waktu Pak Pranyoto ke luar negeri. Begitu ya. Dan Pak Uung ya, jadi di yang 7 itu Pak Gilar dulu. Pak Gilar juga pensiun di sini dan akhirnya Pak Uung. Jadi yang pensiun di Jawa Barat itu Pak Maman, Pak Doni, Pak Hertog, Pak Bunyamin, Pak Rukman, Pak Sugilar, Pak Uung. Wassalam jadinya. Nah itu. Jadi begitulah karirnya. Kemudian ada beberapa yang terkenang. Si Kang Rahmat Sekban ini kan malang melintang. Kalau saya tugas itu mengikuti kepala dari nomor 5 sampai dengan 19. Si Kang Rahmat juga tidak engeh tuh, masih ngakunya 19. Mungkin yang ketunjalnya tidak dilihat ya. Padahal baru 18 sampai ke 18. Tapi yang paling heboh itu menurut saya adalah nomor 7 dan nomor 13. Siapa itu? Aki Emi dan Aki Rukman. Aki Emi hebohnya hajat tiap minggu katanya. Hajat memang. Semua karyawan yang mau naik haji saja disawer. Itu hajatnya Aki Emi. Kalau Pak Rukman adalah piknik. Jadi sering ya, beliau ingatkan tugas kita bersama-sama ke Makassar, Aki disuruh rapat, eta para staf Aki dari mulai Bu Ipit, Pak Rahmat CS kalah kasorena teh ka Tanah Toraja. Dan besoknya adalah studi banding ke Papua, begitu ya. Kemudian ada lagi Kang Suherman. Kang Suherman ini di Indramayu. Saya ini katanya ikut di pusat
Spama ya, Spadia ya, untuk eselon 3 itu Pak Maman waktu kepala diklatnya. Pindah ke Jawa Barat masih Pak Tamadi. Tiba-tiba Pak Maman ke Jawa Barat. Begitulah, karena Pak Maman itu ikut-ikutan dengan Pak Tamadi. Jadi Pak Tamadi dari Lampung pindah ke Jawa Barat, Pak Maman dari Jawa Barat ke Lampung. Pak Tamadi ke pusat, Pak Maman ke Jawa Barat begitu. Itu uniknya ya. Kemudian ada beberapa yang mengenang. Kalau saya Ki hanya tahu MMD, Musyawarah Masyarakat Desa maksudnya, gerhana dan cakot. Nah itu pasti itu yang pensiunnya sampai dengan tahun 90-an. Ini orang tua pasti yang ngomong ini ya, atau sampai tahun 2000 itu yang tanya di situ. Ya mudah, karena MMD zaman Pak Marno, gerhana zaman Pak Mahyudin, cakot zaman Pak Muhyi. Kemudian ada juga, saya mah yang tahu teh cuman Gumelar aja dengan Jumbara. Itu mah pasti CPNS yang baru. Yang tahunnya mau mulai masuk zaman Aki. Nah, ini reng-rengannya Pak Jaki, Pak Epul itu semua kan 17 itu waktu Aki itu tahunnya mulai dari situ. Sekarang pasti masih aktif mereka. Itu saja kenangan-kenangan yang diobrolkan oleh teman-teman, oleh para sepuh dan oleh para pengenang-pengenang untuk mengenang kembali kehidupan dan perjalanan hidup. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.